Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita sudah akan menghabiskan hari ke-26 ya. Jadi nanti malam itu malam ke-27 yang dalam sebuah hadis itu peluangnya adalah sebagai Lailatul Qadar. Jadi nanti malam marilah kita hidupkan malam kita ya. Ya. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Ya, kajian kali ini itu kita akan sedikit membahas tentang astronomi ya. Ya. Nah, ya kemarin pas penentuan hilal itu ya seperti biasa ya, ribut segala macam ya. Dari surat Al-Mulk itu sebenarnya jelas sekali bagaimana Allah tuh menciptakan langit. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Ialah Allah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat ciptaan Allah yang Maha Pemurah, suatu yang tidak seimbang. Maka perhatikanlah berulang-ulang. Nah itu ya, perhatikan berulang-ulang. Apakah kamu dapatkan ketidakseimbangan itu? Jadi ditantang kita itu. Dan ternyata ini berkaitan dengan alam semesta yang demikian luas gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menjadikan seluruh alam lengkap dengan sistemnya dari yang kecil sekali sampai yang besar sekali. Satu sama lain itu berinteraksi secara seimbang dan dinamis. Jadi bagaimana kita bisa melihat bulan ya dengan teratur itu berevolusi mengelilingi bumi, sehingga ada manzilah-manzilahnya dari bulan sabit, bulan purnama, kemudian sekarang sudah bulan sabit lagi ya. Nah, kalau pagi hari kelihatan tuh, nanti itu kesusul tuh. Berapa hari lagi akan ada di barat kembali gitu ya. Nanti pada tanggal 29 itu kemungkinan matahari akan tenggelam terlebih dahulu dibandingkan bulan, sehingga akan terlihat bulan sabit berupa seperti perahu yang tipis sekali gitu ya. Dan itu hanya beberapa menit. Dan itu sangat teratur. Sangat teratur. Dan disinilah Allah itu disebutkan Allah Maha Pemurah ya di situ ya dalam ayat itu. Apakah kamu dapatkan pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah
suatu ketidakseimbangan. Nah, ini adalah Allah sangat pemurah itu dengan menjadikan benda-benda langit itu berjalan, beredar secara teratur. Jadi tidak pernah kita dapati matahari terlambat 1 detik pun ya. Nah, karena sangat teratur itu, maka bisa dibuat aturannya gitu ya. Keteraturannya tuh bisa dimatematisir. Jadi bisa buat rumus ya. Nah, itulah kalau belajar fisika itu, saya kebetulan dosen fisika ya. Itu yang menjadi acuannya itu adalah fenomena alam, bukan rumus ya. Rumus itu mengikuti fenomena alam. Ketika rumusnya itu tidak cocok lagi, ya harus dibuang gitu ya. Nah, ada katanya yang menghitung ya, itu bahwa yang di daerah Padang itu Naksabandia ya, itu 3 hari lebih cepat ya menurut hitungan dia. Ya cocok tidak dengan keadaannya, tidak cocok lagi, maka hitungan itu sudah usang, harus dibuang gitu ya. Karena itu sudah dibuatnya mungkin berapa ratus tahun yang lalu gitu ya, rumus itu. Sama juga yang dipakai di misalnya di cakung itu ya, itu juga sudah usang, harus dikoreksi lagi, ada koreksi-koreksi ya. Dulu saya itu ya saya pernah 5 tahun di Australia itu salah satunya untuk tahu bagaimana kapan itu bulan itu bulan baru itu sudah ada programnya, dan itu ketelitiannya itu sangat tinggi sehingga bisa terpakai selama 25 tahun gitu ya program itu ya. Tapi setelah 25 tahun ke sana harus diperbaiki lagi gitu ya. Nah, yang dibuat sekarang mungkin akan sudah lebih teliti lagi, mungkin bisa berlaku untuk 5 tahun mendatang. Nah, karena itu kita bisa bisa periksa itu. Prediksi gerhana bulan, gerhana matahari. Sangat teliti ya. Cocok begitu. Ya. Sangat teliti. Jadi kenapa? Itu hasil dari mana? Hasil dari manusia itu melakukan penelitian yang berulang kali sesuai dengan perintah Allah yang tadi, tantangan Allah yang tadi. Maka periksalah berulang-ulang. Nah, itu di surat Al-Mulk itu ya. Periksalah berulang-ulang. Apakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Ayat selanjutnya, kemudian periksalah sekali lagi. Nah, dicek kembali itu ya. Setelah berlalu, oh ini sudah cocok ya. 10 tahun kemudian diperiksa kembali, masih cocok enggak hitungan kita? Gitu ya. Nah, itulah metode ilmiah yang ternyata Islam itu Allah memberikan metode ilmiah. Ya. Bagaimana caranya? Berulang-ulang. Harus konsisten gitu ya, karena aturan Allah itu konsisten. Ya. Jadi Allah juga mengajarkan ilmu kepada manusia tentang segala hal yang tidak mereka ketahui. Jadi diciptakan Nabi Adam ya. Nabi Adam tuh diajarkan nama-nama. Jadi dengan nama-nama itu ada artinya itu ya, nama itu ya. Maka salah satu kemampuan manusia itu adalah bisa menyebutkan nama. Ada sesuatu yang baru, kita namai ya. Kita namai. Ya. Karena itu juga dalam penamaan itu juga tergantung dari kehidupan dari suatu kaum itu ya. Misalnya saja kalau di Indonesia itu ya, tentang nama ini ya. Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam seluruhnya ya. Jadi ilmu itu sudah ada di Nabi Adam itu ya. Tinggal kemudian kita korek kembali, dan itu ilmu kaunnya ada di alam semesta ini. Tinggal dikorek kembali itu ya.
Di Indonesia misalnya ya, kita bisa membedakan antara padi, gabah, nasi, ya, beras, bubur, beda-beda ya. Tapi coba tanya orang Barat itu ya, ketika masih tumbuh itu tumbuhan apa itu? Rice. Ketika sudah jadi gabah, disebutnya rice juga. Sudah jadi beras, rice. Sudah jadi nasi, rice juga itu ya. Semuanya rice aja. Tapi kalau orang Indonesia bermacam-macam. Nah, kalau kita ke kutub, kita lihat banyak es. Wah, itu es, itu es, itu es. Es aja ya sama. Tapi orang Eskimo itu bisa mempunyai sampai berapa ribu istilah untuk es yang berbeda. Ya. Jadi es yang begini itu namanya apa? Yang begitu apa? Itu ya. Nah itu ya. Nah ini adalah Allah mengajarkan ilmu kepada manusia. Dan itu turun di surat pertama, di ayat-ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah. Jadi di situ ya. Ternyata salah satu kemampuan yang diberikan Allah pada manusia itu adalah kemampuan akal pikiran itu ya, menganalisa, kemudian dari analisis itu muncul nama. Jadi nama itu bukan sekedar nama ya, tapi mengandung arti ya. Bukan sekedar nama, mengandung arti ya. Karena itu kalau kita memberi nama anak ini ya, itu harus ya, mengandung arti yang baik gitu ya. Jangan nama sembarangan saja gitu. Nah dari sini kita harus sadar bahwa Allah menurunkan dua macam ayat. Yang pertama ayat-ayat qauliyah sebagai pedoman hidup, dan yang kedua ayat-ayat kauniyah sebagai sarana hidup. Ya. Karena itu tadi itu ya, bahwa diperlihatkan oleh Allah. Allah yang pemurah ya. Bahwa yang diciptakan itu adalah sebagai sarana hidup kita. Ayat-ayat kauniyah itu ya bisa dipakai. Nanti kita bisa lihat itu astronomi itu dipakainya untuk apa saja ya. Yang jelas kalau kita berkaitan dengan ibadah itu kaitannya dengan astronomi banyak ya. Ya, kedudukan matahari, bulan itu ya. Nanti ada lagi ya. Maka jangan sampai terbalik ayat-ayat kauniyah menjadi pedoman hidup, qauliyah sebagai sarana hidup. Nah itu ya, itu banyak yang sekarang ayat-ayat qauliyah itu dibawa kemana-mana ya, sebagai sarana hidup supaya dia bisa hidup, menjual ayat itu ya. Nah, atau dibuat jimat segala macam itu ya. Itu. Sementara kauniyahnya sebagai pedoman hidup gitu ya. Terbalik gitu ya, berbahaya. Nah, jelas sekali itu sebagai pedoman hidup. Kalau bulan puasa seringkali dibacakan ayat-ayat tentang puasa ya. Salah satunya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai hudal linnas, pedoman hidup gitu ya. Sebenarnya untuk manusia seluruhnya. Cuma sebagian besar tidak mau mengikuti, yang mau mengikuti hanya orang beriman saja. Karena itu yang mau mengikuti itu yang diseru untuk berpuasa ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya.
Nah, jadi yang mau mengambil Quran sebagai pedoman hidup adalah orang beriman, orang bertakwa. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Jadi kalau namanya pedoman hidup itu tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Pasti benar, ya. Kembali lagi kalau kita meragukan Al-Qur'an ya itu sudah keluar dari Islam itu ya. Tidak boleh ragu dengan Al-Qur'an itu ya. 30 juz itu merupakan pedoman hidup semua. Sementara ayat-ayat kauniyah itu adalah sebagai sarana hidup. Waladzi ja'ala lakumul ardo dzalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi itu mudah. Maka berpencarlah di seluruh penjurunya dan makanlah rizki dari dalamnya. Nah, ini untuk bisa makan rizki dari dalam yang sudah disediakan oleh Allah itu perlu ilmu. Ada apa saja di muka bumi ini? Di Arab Saudi, waduh kering banget. Hidup enggak orang di sana? Hidup ternyata. Dari dalamnya banyak sekali yang bisa diambil, minyak ya. Dijual ke negara lain, mereka kemudian dapat buah-buahan ya. Jadi Mekah itu tidak pernah kehabisan buah-buahan ya. Meskipun tanaman buah di sana enggak ada ya. Sedikit sekali selama saya naik haji belum pernah melihat ada pohon berbuah gitu ya. Apalagi pohon mangga gitu. Pohon rambutan enggak ada. Ya. Tapi buah-buahan tersedia di pasar itu. Buah-buahan tersedia di pasar. Jadi, nah itu kenapa bisa demikian? Karena memang Allah sudah menyiapkannya. Dan manusia tinggal menggunakan ayat-ayat kauniyah itu sebagai sarana hidup supaya bisa hidup. Ya. Kemudian juga di surat Ali Imran. Gitu. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Alladzina yaskuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi yang namanya ulil albab itu sudah mengkaji itu ya, penciptaan langit dan bumi sampai akhirnya mengambil kesimpulan semua ini tidak ada yang sia-sia. Nah kalau lihat ini kayaknya saya itu jauh dari sebutan ulil albab, belum tahu apa-apa ya. Belum tahu apa-apa. Baru tahu sedikit sekali ya, itu pun dari dalam bidang yang kecil ya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Nah inilah sebagai sarana hidup ya. Ada dokter yang mengatakan usus buntu itu nggak perlu itu ya. Dipotong saja itu ya. Nggak perlu atau nggak tahu gitu. Ya, mungkin nggak tahu gitu ya. Nah ini jadi Allah itu telah menciptakan segala sesuatu sangat rapi, dari yang kecil-kecil sekali sampai yang besar sekali. Yang kecil sekali itu apa coba? Yang sudah ditemukan. Ada yang lebih kecil. Ada yang lebih kecil dari atom. Ada yang lebih kecil dari inti.
ada yang sama dengan elektron. Elektron memang kecil, quark gitu ya, itu sudah ditemukan. Jadi kalau atom itu terdiri dari elektron-elektron dan inti ya. Kalau elektronnya dihilangkan tinggal inti ya. Intinya terdiri dari proton-proton dan neutron-neutron. Kemudian ternyata proton maupun neutron itu juga masih bisa dibagi. Yaitu quark. Masing-masing terdiri dari 3 quark. Quark gitu. Kalau disebutnya seperti bebek aja. Quark. Nah, itu adalah partikel yang sama seperti elektron ya, tidak partikel titik gitu ya. Elektron juga seberapa kecilnya nggak tahu sampai sekarang, nggak tahu. Pokoknya kecil banget, makanya disebutnya partikel titik aja, titik murni gitu. Ini juga quark juga demikian ya, titik gitu ya. Karena nggak tahu, ya sekarang nggak tahu. Sampai yang besar sekali, membentuk atom, membentuk DNA, membentuk membran sel, membentuk bakteri, kemudian bakteri masih satu sel ya. Makhluk hidup yang lebih dari satu sel, kita sendiri, waduh, berapa sel? Miliaran atau lebih itu ya. Kemudian juga ada bumi, ada sistem tata surya dan seterusnya sampai galaksi-galaksi sampai seluruh alam semesta itu. Dan itu Allah menguasainya itu ya. Sehingga teratur begitu. Coba bayangkan itu ya. Bulan sudah miliaran tahun mengelilingi bumi, nggak pernah melenceng ya, nggak pernah melenceng. Jadi sangat teliti Allah tuh menempatkan ini harus kecepatannya sekian, jaraknya dari bumi sekian, terus jalan. Ya. Kemudian kita kalau pakai HP menggunakan apa? Satelit ya. Itu adalah tiruan. Jadi kalau bulan itu satelit alamiah, kita membuat satelit buatan. Hanya beberapa tahun itu. Ya. Kenapa? Karena manusia tidak teliti ya. Penuh dengan kesalahan ya. Jadi kalau pengukuran itu selalu ada kesalahannya, plus minus sekian. Kalau Allah menciptakan tidak ada plus minusnya, pasti gitu, segitu ya ukurannya. Kalau manusia pakai plus minusnya ya. Kira-kira gitu ya. Kalau Allah lihat orang sini wah kecil itu, tahu berapa orang yang ada di sini. Kalau kita hitung dulu tok masih salah juga itu ya. Hitung berapa orang ini? 46 katanya. Oh, kurang 1. Ya. Kalau disuruh 3 orang saja menghitung ini. Cepat gitu ya. Salah kadang-kadang itu ya. Nah, itulah manusia penuh dengan kesalahan itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke ya astronomi itu ya. Kita itu berada di bumi dan bumi ini berada di dalam tata surya bersama sebuah planet yang medium ya. Ada planet-planet yang lain ya. Ada Mars, Jupiter, Uranus, Saturnus dan segala macam. Pluto sudah dieliminasi katanya ya. Jadi sistem tata surya kita ini berada dalam sebuah galaksi. Galaksinya disebut Bima Sakti ya. Milky Way ya, karena putih susu gitu. Kenapa kok putih susu? Karena memang cahayanya itu karena dekat-dekat itu jadi masih kelihatan putih ya. Kalau yang jauh-jauh itu lebih merah itu ya, nanti bintang-bintangnya jauh. Nah, Al-Quran ini memberikan sebagai pedoman hidup, itu memberikan isyarat gitu ya di situ bahwa ada yang namanya langit ya. Dalam surat Al-Mulk yang tadi sudah dibacakan, Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang.
maka lihatlah berulang-ulang. Apakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dan tidak menemukan sesuatu yang cacat, dan penglihatan itu pun dalam keadaan payah. Jadi ada 7 langit ya, 7 langit. Ini yang mana saja gitu ya? Orang mengira-ngira gitu ya. Sampai sekarang juga belum tahu itu, para ahli juga belum tahu gitu. Langit pertama yang mana, langit kedua yang mana. Nah, sekarang dalam surat As-Saffat ayat 6. Coba adik-adik lihat As-Saffat ayat 6. Sudah ketemu belum? Coba dibaca. Dari Smart Excellencia. As-Saffat ayat 6. Ya. Habis Yasin. Ya, artinya sesungguhnya kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang. Sesungguhnya kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang. Jadi mungkin inilah langit yang mana? Yang pertama, bintang-bintang yang terdekat. Sekarang dari astronomi yang dikatakan terdekat itu segimana? Dari astronomi itu bintang yang terdekat itu jaraknya dari matahari sekitar 10 tahun cahaya. Kalau di sekitar 12,5 tahun cahaya itu ada sekitar 100 bintang di situ ya. 1 tahun cahaya itu segimana sih? 1 tahun cahaya itu adalah kira-kira 9 kali 10 pangkat 12 kilometer. Jadi 9 nolnya adalah 12 kilometer. Itu 1 tahun cahaya. Nah, jadi para astronomi itu mengklasterkan kita, menggrupkan ini ada bintang-bintang yang terdekat dari matahari. Ada sekitar 100 bintang di situ. Jaraknya 12,5 tahun cahaya. Itu ya. 100 bintang. Itu yang dekat, langit yang dekat. Tapi mungkin dekatnya ini masih terlalu dekat. Ya, coba kita lihat itu ya. Yang 12,5 tahun cahaya itu tadi ada 33 bintang. Kalau kita lebih jauh sedikit, bukan lebih jauh sedikit, 20 kalinya ya. 250 tahun cahaya. Itu ada 1.500 bintang. 250 tahun cahaya. 1.500 bintang. Mungkin ini juga masih dianggap langit yang dekat tadi ya, langit pertama. Lebih jauh lagi, kalau dalam ruang lingkup 5.000 tahun cahaya, 5.000 ya, tadi 250 yang kedua. 5.000 tahun cahaya ada berapa bintang? 600 juta bintang. 600 juta bintang. 600 juta itu. Nah, kalau 50.000 tahun cahaya, jadi 10 kalinya yang tadi ya. 50.000 tahun cahaya ada berapa bintang? Ternyata 200 miliar bintang. Miliar itu nolnya berapa? 9 ya. Juta kan 6 ya. 200 miliar nolnya 9. Nah, ini adalah galaksi Bima Sakti itu. Jadi berkumpul di satu galaksi itu ya. Jadi satu galaksi ada 200 miliar
bintang. Itu galaksi Bima Sakti. Ada galaksi yang lebih besar, galaksi Andromeda. Berapa kira-kira? Ada 4 triliun bintang di galaksi Andromeda. Subhanallah. Ya. Kenapa sih ada yang dekat, ada yang jauh? Nah, nanti akan tahu gunanya. Ya. Nah, kalau 10 kali dari yang tadi, 500.000 tahun cahaya. Itu ternyata itu masih sekitar galaksi Bima Sakti ya. Ya. Jadi matahari udah titik banget itu ya di situ ya. Orang udah ya nggak ada bentuknya lagi ya. Kecil sekali, kita tuh kecil sekali ya. Matahari aja udah titik kecil sekali. Ya. 500.000 tahun cahaya. Itu di dalamnya ada galaksi Bima Sakti ya. Kemudian ada 12 galaksi kecil, dwarf galaksi, yaitu adalah galaksi kerdil gitu. Dan dari semua itu ada 225 miliar. Jadi ketambahan 25 miliar dari galaksi-galaksi kecil. Jadi sekitar galaksi Bima Sakti itu ya, ada galaksi-galaksi kecil. Nah, ada sekitar 12 galaksi ya. Itu. Nah, bintang-bintang yang ada di sana 225 miliar. Subhanallah. Kalau 5 juta tahun cahaya jaraknya, berapa yang tercover di situ? Ada 3 galaksi besar, ada 46 galaksi kecil, dan bintangnya 700 miliar. Ini yang sudah terrecord ya. Itu hitungannya hitungan statistika ya, dilihat kepadatannya. Kalau 100 juta tahun cahaya, itu galaksinya sudah harus digrup-grupkan. Oh, ada galaksi-galaksi yang berdekatan. Ada 200 grup galaksi. Ada 2.500 galaksi besar, ada 50.000 galaksi kecil, dan sudah ada 200 triliun bintang. Triliun itu bintang 12 ya. Nolnya 12. Jadi 200 berarti nolnya 14 ya. 2 nolnya 14 gitu ya. Kalau 1 miliar tahun cahaya ya, itu ada 100. Jadi diklaserkan sekarang ya, ada gugus galaksi diklaserkan. Ada 100 klaster ya, 100 klaster galaksi, ada 240.000 gugus galaksi, ada 3 juta galaksi besar, ada 60 juta galaksi kecil, dan ada 250.000 triliun bintang. Nah, terakhir yang ini adalah ukuran alam semesta yang bisa dideteksi oleh manusia, diperkirakan oleh manusia, dan belum tentu ini adalah yang terakhir ya. Mungkin masih ada lagi ke depannya. Yaitu yang berjarak 14 miliar tahun cahaya. Ada 10 juta klaster galaksi, ada 25 miliar gugus galaksi, ada 350 miliar galaksi besar, ada 7 triliun galaksi kecil, dan ada 30 mega triliun bintang. Nolnya berapa? Nolnya 22. Nolnya 22 itu. Masya Allah.
Masya Allah. Jadi kalau kita merasanya sudah pakai flash disk, oh ini berapa? 4 giga. Wah, masih kecil itu dengan jumlah bintang yang ada. Jadi, nah, dari prediksi ini diprediksi bahwa alam semesta itu diciptakan 14 miliar tahun yang lalu. Kenapa demikian? Karena tadinya itu satu, ya. Dari surat Al-Anbiya 30. Coba cari surat Al-Anbiya ayat 30. Nah, cepat. Atau hafal tidak? Ayat 30. Ya, ini subhanallah ya. Jadi apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dulu adalah satu padu, ya. Kemudian kami pisahkan kata Allah antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Jadi mereka tahu sekarang itu, oh ya benar dulu itu siapa yang belajar astronomi kita sudah tahu sebetulnya ya. Jadi semuanya itu tadinya satu. Nah, orang fisika itu baru belakangan itu bahwa teori Big Bang itu berlaku, gitu ya. Kenapa berlaku? Ya tadinya bersatu, sekarang ini sedang mengembang. Bagaimana tahunnya mengembang? Ya dari penelitian bahwa cahaya yang sampai ke bumi itu dari bintang-bintang itu disebutnya terjadi pergeseran merah. Itu artinya apa? Efek Doppler ya. Jadi kalau kita bunyi ya. Kalau menjauh itu kan frekuensinya menurun ya, Ini panjang gelombangnya tambah besar gitu ya. Itu ya. Karena cahaya kan kecepatannya kelajuannya tetap aja c itu ya. Jadi yang tadinya warnanya kuning jadi kemerahan gitu ya. Makanya bintang yang lebih jauh warnanya merah gitu ya. Tapi asalnya tidak seperti itu, sama saja kuning. Jadi teorinya bahwa semua bintang itu kejadiannya sama. Tentu sebetulnya memancarkan cahaya yang sama panjang gelombangnya, spektrumnya sama. Tetapi karena dia itu bergerak menjauh, maka cahaya yang sampai ke kita itu bergeser ke arah merah gitu ya. Nah itu jadi bukti bahwa alam semesta itu tadinya satu adalah dari pergerakan alam semesta itu saling menjauh terus ya, saling menjauh satu sama lain ya. Nah ini sudah dinyatakan di surat Al-Anbiya itu ya. Jadi Al-Quran tuh demikian akurat itu ya. Ya, jadi itulah bahwa dengan demikian kita harus yakin bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup dan ayat-ayat kauniyah termasuk astronomi itu sebagai sarana hidup. Ya. Nah, coba lihat dalam sebagai sarana hidup. Surat Yunus ayat 5. Nah, coba dibaca apa itu? Surat Yunus ayat 5.
Dialah, jadi huwaladzi mestinya awalnya. Samsam wal qamaru. Ya. Diaan. Ada dasinin wal hisab. Ya. Artinya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi sebagai sarana ya, jadi tahu waktu. Nah, surat Al-Isra ayat 12. Surat Al-Isra. Saya jelas ini siapa? Emang ya? Enggak tahu. Sasti. Maju, saya dulu, ayo. Kok gua udah belum dapat. Ayo mana, ayo. Ayo mana? Maju. Ayo mana, ayo. Berapa? 12. Mana? Ayo. 12. Oh, 12. Apa itu? Nih. Baca. Baca. Gue yang baca. Tantang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang. Agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu. Dan supaya kamu mengetahui bilangan-bilangan tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dalam surat An-Nahl. Ya. Dan dia, surat An-Nahl 12. Dan dia menentukan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kesan Allah bagi kaum yang memahami. Surat An-Nahl ayat 16 dan 17. Dan dia ciptakan tanda-tanda petunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Maka apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Maka kamu tidak mengambil pelajaran. Jadi bintang-bintang itu untuk petunjuk sampai sekarang, gitu ya. Kalau kita mau menempatkan satelit itu arahnya yang tepatnya itu mengambil acuannya bintang yang paling jauh yang bisa, bintang yang jauh yang stabil gitu ya, terangnya itu ya. Kenapa? Karena itu arahnya itu tetap di situ ya. Nah, kalau kita
berjalan gitu ya, pakai mobil gitu ya. Ada pohon, ada gunung yang jauh. Mana yang bergeraknya cepat? Kelihatan cepat. Pohon ya. Gunungnya tetap aja di situ ya, padahal kita sudah kencang 100 km/jam, gunungnya tetap aja di situ. Nah, tapi setelah lama baru gunungnya bergeser ya, gitu ya. Kalau yang lebih jauh lagi lebih tetap gitu ya. Karena itu sampai sekarang itu juga bintang itu dijadikan alat ukur petunjuk ya. Orang geodesi itu mengetahui bagaimana bahwa pantai itu maju atau mundur ya. Itu dari ukuran-ukuran itu. Mengandalkan ukuran dengan bantuan bintang gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, sampai sekarang. Jadi itu yang paling tepat gitu ya. Dipakainya gitu ya. Nah, tapi orang-orang fasik, nah ini ya, itu menjadikan ayat-ayat kauniyah sebagai pedoman hidup. Apa contohnya? Nah, bukan memuja bintang, bukan memujanya. Menjadikan perhitungan bintang itu sebagai ramalan gitu ya. Lahir tahun sekian, jam sekian, betonnya apa, udah tahu gitu ya. Nanti kalau mau dijodohkan itu kapan lahirnya itu, ya, itu ya. Terus kalau majalah-majalah populer selalu ada ramalan bintang ya. Lahirnya bulan apa? Saya misalnya bulan Juli, oh Leo itu ya, Leo. Terus itu dijadikan pedoman itu ya. Nah itu syirik ya. Kalau tidak tahu ilmunya, itu ayat-ayat kauniyah itu bukan dijadikan sarana hidup, tapi dijadikan pedoman hidup. Dan itu adalah dengan cara bersangka-sangka saja ya. Tidak ada ilmunya. Dicocok-cocokkan saja gitu ya. Kalau diulangi lagi juga nggak akan benar. Ya. Dalam surat Yunus ayat 36. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi jangan sampai kita terjebak itu. Ya. Makanya itu tadi metode ilmiah itu sudah dijelaskan oleh Allah, itu harus berulang-ulang dan harus konsisten gitu ya. Karena aturan Allah konsisten. Coba bandingkan antara astrologi dengan astronomi. Kalau astronomi sudah bisa memprediksi kapan akan terjadi gerhana bulan. Kalau astrologi memprediksi, oh orang ini nanti jadi kaya. Tapi kenyataannya belum tentu begitu. Ya, hanya persangkaan saja. Jadi hanya berdasarkan persangkaan itu ya. Ya. Nah, jadi tidak memakai ilmu, tidak memakai metode ilmiah. Ya. Ini banyak sekarang itu dipakai. Contohnya yang lain-lain itu ya, selain yang astronomi tadi. Astronomi sudah dari dulu dipakai sebagai ramalan itu ya. Astrologi namanya ya. Hanya diganti aja astronomi, astrologi. Yang satu sesat itu jelas ya, syirik. Yang satu lagi itu adalah mengikuti kebenaran dari Allah ya, berdasarkan ilmiah itu ya. Banyak yang lain lagi ya, yang sekarang itu ya. Nah ini mungkin yang ingin saya sampaikan itu ya. Jadi sebagai penutup ya, bahwa Allah menjadikan ayat-ayat, memberikan ayat-ayat kepada manusia. Itu ada dua ayat-ayat kauniyah itu ya. Ayat-ayat kauniyah yang diberikan itu tentu pertama untuk menambah keimanan ya, ayat-ayat kauniyah itu ya. Jadi semuanya ini kalau kita teliti kan teratur. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran begitu, kenyataannya demikian. Maka ini akan menambah keimanan ya. Jadi ayat-ayat Allah, apakah itu ayat-ayat kauniyah maupun kauliyah, itu tentu untuk menambah keimanan ya. Di surat Al-Anfal
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, jadi kalau disampaikan kepada mereka ayat Allah, bertambah keimanannya. Dan ayat-ayat ini menyerukan dalam ayat-ayat qauliyah menyerukan agar manusia beribadah kepada Allah saja. Kemudian agar manusia dapat berperan sebagai pemimpin di muka bumi. Ya. Jadi kalau tidak punya bekal ayat-ayat kauniyah juga, itu jadi pemimpin bisa dibodohin terus. Ya. Contohnya apa? Ada orang yang mengklaim blue energy. Wah, ternyata bohongan ya. Yang baru ini apa? Energi tenaga hampa. Hampa beneran gitu ya. Iya, itu kalau tidak punya ilmunya, kalau pemimpin itu tidak punya wawasan kauniyah, itu gampang dibodohi nantinya ya. Jadi harus seimbang karena itu ya. Maka yang namanya khalifah itu harus menguasai ilmu kauliyah sebagai pedoman hidupnya, dia bagaimana memimpin. Juga ayat-ayat kauniyahnya meskipun tidak sampai dalam, tetapi dasar-dasarnya tahu sehingga tidak mudah dikibulin gitu ya. Ya mungkin dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.